Orang ada orang. Ayo, ada lagi. Jangan apapun boleh yang ada hubungannya ya. Yang ada pikir kan. Ayo. Ini maju lagi. Loh iya terus. Masih. Ayo terus. Terus apa? Masih. Ayo, apa sih? Ayo apa? Teori boleh. Oke, 5 4 3 2 1 wes reksadana pakai X. Ayo, Pokoknya pacaran. 5 4 3 2 ya. Nah ya. Nah, C. Harga perbandingan tabungan persentase angka satuan saham bunga obligasi reksadana. Bentar, neraca. Kalau ingat mulai dari sini dulu ya. Neraca itu apa sih? Ada yang masih ingat? Neraca itu apa? Saya tanya apa dulu? Neraca. Neraca. Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang berisi Laba rugi. siapa yang bilang laba rugi? Aktiva, Ayo. pasiva, Itu bukan rugi laba ya. aktiva, Aktiva. pasiva. Iya, pasiva bisa. Pasiva itu isinya apa aja? Utang. Utang, Modal. modal. Saldo ada. Ya udah, saldo. Saldonya neraca harus Balance. balance ya, kiri kanan ya. Terus apa lagi? Piutang. Ini rugi laba nggak ada yang sama rugi laba? Ayo, kalau rugi laba adanya di mana? Laporan rugi Laporan laba. modal. Laporan rugi laba. Terus ini kapan ada perubahan modal? Itu laporan. Ada apa enggak ini? Gak ada. Ada. Piutang aja, Bu. Hutang, Ada. hutang, piutang, Piutang aja. piutang masuk pasiva. Aktiva. Aktiva. Ada di neraca. Iya. Yuk, saya balik lagi ya isinya neraca. Neraca bentuknya gini ya. Ya, Di account. Ini namanya aktiva, Pasiva. Ini namanya pasiva. di sini di Pasiva ada apa aja? Kewajiban. Pasiva, Kewajiban, Modal. hutang, Kewajiban sama hutang itu sama Oh. aja. kewajiban sama utang sama ya atau utang sama Modal. modal, di Aktiva isinya apa? Kas. Kas lancar sama kas tetap. Aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancar dulu. Ini Aktiva yang lancar dulu ya. Liquid. Kas, piutang, Utang. persediaan, Hmm. persediaan, Maaf ya kalau tulisannya jelek. peralatan, Ya, persediaan peralatan. Yang paling bawah apa? modal, Paling bawah modal. yang tetap, kas, yang tetap, kendaraan, gedung, Kendaraan sama gedung duluan mana? kendaraan, gedung, Kendaraan. kendaraan dulu baru gedung, Kelas baru belajar jangan ribut. kan baru gak ngantuk. Ya wes. Kendaraan. Yang paling bawah kendaraan, gedung. Yang paling bawah apa? Kendaraan, gedung, tanah. Nah, kenapa tanah ada di paling bawah? Paling sulit untuk pilih saya kan. Alasan yang kedua, non depre. Beli tanah murah juga bisa. Tidak ada penyusutan, tidak ada Tidak ada penyusutan. penyusutan. Ya. Terus ada lagi di sini ada Aktiva bentuk yang lain namanya Aktiva. Bukan. Tidak tidak berbentuk, terwujud. Apa contohnya? Itu apa namanya? Mas Tri, kamu paling pintar kalau ini. Berwujud.
Apa yang tidak berwujud? Itu Bu, kayak apa namanya? Apa? Tidak berwujud. Pan? Bukan itu yang nama ya, apa ya? Oh, lisensi. Bukan bukan. Yeay. Coba nama Kepet lisensi ya? Bukan. Brand mana produknya? Enggak nyatet. Yang dulu. Kayaknya benar. Lama tidak ada. Aktiva tidak berwujud, contohnya? Hak paten ya? Paten. Ya Bu. Paten. Makanya namanya dia. Selamat tidak. Terus apa lagi? Paten lagi. Apa lagi? Apa lagi? Siapa yuk? Mak, meh, Merek. Brand. Ya, ini sisi sini ya, udah ya. Oke. Nah, sekarang pasifa. Ada hutang Jangka panjang, jangka pendek. jangka pendek dulu apa jangka panjang dulu? Pendek. Pendek dulu ya. Iya. Lalu jangka. Panjang. Kalau jangka pendek contohnya apa? Utang di bank. Utang di bank bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bisa dua-duanya, bisa tergantung. Tapi yang paling duluan apa? Yang Anda harapkan ada di jangka pendek apa? Duit, gaji ya? Utang gaji bisa, utang gaji. Iya, malas. Soalnya kan gaji pegawai kalau ngutang lama-lama nanti PHK. Pegawainya nggak makan. Nah, terus apa? Hutang, Dagang. dagang, Pinter-pinter. Bareng-bareng pinter kalau sendiri. Pinter bareng-bareng. bareng-bareng ya. Jadi bank dagang. Kalau utang jangka panjang contohnya Utang dagang. Obligasi. utang obligasi. Aduh, pinter banget sih, mereka seneng banget. Obligasi, ya. Percuma dong malam-malam pada begadang Bu. Siap, siap. Modal. Modal isinya apa? Modal isinya Modal sendiri. modal Modal sendiri. sendiri. Modal sendiri itu biasanya berbentuk apa? Uang. Pastinya. Tanah ya. Atau bisa disebut apa? Saham. Saham. Minum air putih. Terus habis itu kalau saham kalau akhir tahun dia dapat Berapa? Dividen. 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 Kalau nggak bagi dividen, jadinya Laba ditahan. laba ditahan. Ini yang di minus yang mana ya? Berapa? Laba ditahan itu menambah apa mengurang? Laba ditahan menambah. 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 Yang mengurang Dividen. berarti dividennya di Berkurang. Di bawah. Oh, berarti yang berkurang di bawah. Untuk mengurangi ya. Kalau di sini juga sebenarnya aktiva tetap ada. Penyusutan. Benar. Dikurangi. Penyusutan. Enggak mau. Gimana gimana? Depresiasi ya Bu. Depresiasi. Penyusutan kan depresiasi ya Bu. Paham. Paham ya? Paham. Kalau misalnya di sebuah laporan keuangan tidak ada penyusutan, artinya Bangkrut. bukan. Artinya di dalam ini setiap akun itu nilainya sudah nilai net. Berarti sudah dikurangi penyusutan. Tapi kalau masih ada penyusutan berarti dia perlu dikurangkan lagi. Oke. Berarti Ya. bisa dua macam juga. Bisa, bisa. Ada beberapa yang dia pakai, ada yang enggak. Ada yang pernah lihat laporan keuangan aslinya? Belum. Belum. Jadi saya dulu ngaudit ya. Benar dia. Benar dia pernah ngasih. Oh benar dia, ya. Ini saya kasih bekas kerjaan saya dulu. Ada yang pernah tahu PT Bakri Brothers? Itu dulu saya ngaudit itu. Bentuknya kayak Berarti Bakri dan Adi. Bakri Brothers, ya Bakri dan saudara-saudaranya. Iya. Termasuk materi. Ini komisaris. Komisaris. Siap, ya. Pikirnya kok saya terus. Ini udah rame Bu. itu Kalau buat kayak semua gitu. masuk udah ramenya Bu. Buat kayak gitu. Ya. Oh, bahasa Indonesia sama Inggris sekarang gitu. Nah, Iya, ini dulu kan juga. ini neracanya ya. Coba kalau digelapkan mungkin jelas ya. Oh iya, Bu. benar. Apa senangnya gelap-gelapan. Rasanya
kalau tenang ini Nggak enak ya? Nggak enak. Salah ya, itu lagi dulu dimatiin. Nah, iya. Mas, Mas Hengki di sini nih, jelas banget. Ini tak tunjukin yang sisi bahasa Indonesia ya. Indonesia aja kayak mudeng. Kalau ini Masih Hengki Inggris. Masih Hengki. Sudah melakukan loh. Sudah. pakainya ke bawah. Yang penting kan mudeng, nggak apa-apa. Sebenarnya kayak Nah, jadi kalau pengen tahu aslinya ketika bikin laporan perusahaan itu tidak semudah yang tertulis di buku. Tapi paling enggak kalau teman-teman baca teman-teman bisa nyambung ya. Ini ada Saya dulu lihat pernah identitas. Bu, soalnya akuntansi sekolahnya. Oh iya, ya. Jadi gini, ada jangka pendek atas nih, jangka pendek ya. Enggak salah Pak. Oh ini jangka panjang. Nah ini banyak, ada pinjaman, ada kan utang usaha kan ada utang, ada yang tahu pihak ketiga dan pihak relasi. Bedanya? Kalau pihak ketiga dari luar perusahaan. Benar, Kalau kalau berrelasi. relasi masih ada hubungan. masih Contohnya, Ya saya sama misalkan mendirikan bareng sama gitu. mendirikan bareng, utangnya dari Masih, penanam saham lain itu masih relasi. penanam saham lain. Ini kan kita jadi gini ya, kalau sudah masuk ke ranah perusahaan, maka Anda ngomongnya adalah perusahaan dengan perusahaan, bukan orang dengan orang. Ya. Jadi kalau ada utang-utang pihak yang berrelasi, itu maksudnya adalah ini ada induk perusahaan, Jadi anak ini perusahaan. ada anak perusahaan. Oh, masih dalam satu perusahaan cuma induk sama. Ini Masih kalau induknya, campuran. saya kasih contoh yang paling gampang karena saya paling tahu ya. Ini induknya Bakri Brothers, tahu ya, Bakri Brothers ya. Teman-teman pernah dengar namanya Bakri Pipeline Industry atau Bakri Land yang punya properti. Itu anaknya. Pernah tahu Energi Mega Persada? Tahu ini nggak? Lapindo. Tahu ya? Lapindo itu punya ibu. Ini anak satu, anak dua. Lapindo ini ada ibunya namanya Energi Mega Persada. Itu anaknya Bakri Brothers. Bapaknya. Bapak. Jadi dia cucunya. Lapindo itu cucunya BNPL. Bukan itu semacam kayak grup itu bukan Bu? Kayak Grup bener. Iya. Spesialisasi gitu Bu. Iya. Semakin ke bawah tuh semakin Semakin benar, semakin teknis pekerjaannya. Ya. Jadi hubungannya memang tidak langsung anak-anak. Ini kalau sini ngutang ke sini atau sini ngutang ke sini atau sini ngutang ke sini namanya pihak relasi. oh masih ada. Ya. Atau misalnya nggak anak dengan induk, ini ada anak lagi. Misalnya saya bilang tadi BPI. Ini ngutang sama ini juga Relasi. relasi. Ya. Jadi itu pengertiannya kalau nanti baca. Jadi bukan direktur perusahaan ngutang sama manajernya, enggak, ya. Itu adalah kita ngomong perusahaan dengan perusahaan. Maaf Bu, itu pengaruhnya apa ya? Indo anak terus ke Lapindo itu pengaruh tentang modal apa? Nah, pengaruh itu jadi gimana itu kalau proporsi induk dengan anak, tahu nggak? Kalau di sini kepemilikan itu kan 100%. Iya. Ya. Nah, kalau dari 100% ini biasanya kan yang punya banyak. Misalnya di sini punya 50, di sini punya 30, di sini punya 10, di sini punya 10. Ya. Inilah yang dipunyai, ini adalah anak-anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya ini perusahaan tadi ya Lapindo. Ini yang mempunyai 50% ini EMP. Jadi Lapindo itu anaknya Energi Mega Persada. Gitu. Jadi kalau dia punya saham mayoritas tuh biasanya 50 plus 1%. Kenapa plus 1? Karena bisa punya 50-50. Masa induknya ada 2? Kan aneh. Ya, berarti biasanya kita bilang pemilik saham mayoritas. Mayoritas itu berarti 50% plus 1. 51 ke atas. Bisa 60, bisa 55, bisa 70, 80. Ya. Sampai sini? Dan? Oke. Sip? Oke. Ini kalau masalah laporan keuangan gak paham semua ya? Sudah? sekarang paham Bu, nggak tahu. Paham Bu. Paham ya, paham. Nah sekarang saya cek yang kedua. Ini berapa nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lumayan.
Balik modal. Modal. Yang kedua nggak ada nilai. Nah sekarang kita ngebahas yang kedua. Kalau ini kan neraca, bentar saya tulisin dulu ya. Neraca. Laporan yang berikutnya ada namanya apa yang kecoret tadi? Lalu laba. Laba rugi ya. Kalau laporan laba rugi, isinya laba rugi apa? Penjualan sama pendapatan. Pendapatan sama biaya. Ini ada pendapatan. Biaya. Biayanya dikurang. Kalau dikurang biasanya kasih tanda kurung ya. Iya. Jadinya apa? Pendapatan dikurang biaya jadinya Laba atau rugi? Atau rugi. laba atau rugi? Biaya ini ada dua komponennya ya. Ada biaya operasional sama biaya Administrasi. administratif. Udah apa udah? Udah gitu. Silakan. Itu dulu. Baru bangun ya? Itu depan balik. Jangan depan di mana? Sini aja. Oke. Ya. Sampai sini paham ya, pendapatan biaya gampang ini karena komponennya lebih dikit ya. Iya. Insya Allah. Budget itu kan paling ditunggu, Bu. Hah? Tahu labanya. Tahu? Oh ini. Ya boleh. Nah sekarang saya karena kita membahas ini, saya bahas ini dulu aja. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini berhubungan dengan apa sih sebenarnya? Antara nilai pasar itu buat apa? Kenapa kita mesti tahu nilai pasar? Untuk tahu nilai sesungguhnya ya. Jadi kata kuncinya itu ada di nilai sesungguhnya. Nilai sesungguhnya itu tercermin dari mana? Apakah dari sini? Dari harga saham. Ini sahamnya mana ini saham? Enggak ada. Oh, sama lari ke sana. Sama lari ke sana. Iya, sama lari ke sana. Salah nulis. Enggak, dia lirik saham udah di situ berarti enggak di tempatku. Iya. Jadi di sini kata kuncinya itu ada di saham. Biasanya rasio nilai pasar itu kita mencari nilai saham. Ya. Kita cari nilai saham. Gimana kalau misalnya dari nilai saham, misalnya gini. Dalam 1 tahun saya menerbitkan 100 lembar saham. Ya. 100 lembar saham. Ntar saya tulis aja, ntar saya lupa. 1 lembar. Harganya 500 per lembar. Nah, harganya 500 per lembar, ada 1 lembar saham. Berarti kalau saya menuliskan di laporan keuangan saya, nilai sahamnya ini berapa? 50.000. Tahu ya, Mas-mas? Yang anteng ini? Tahu dari mana 50.000-nya ya? Karena kan saya harganya kan 500 per lembar. Berarti kalau ada 100 lembar kan 50. Berarti sini saya tulis 50. Anteng ini nggak tahu loh. Anteng paham atau Anteng ini nggak tahu. Nah, misalnya, sekarang ngomong. Tapi udah sampai sini tahu ya? Masuk nggak tahu langsung tek ya. 50.000 ya? Tahu ya? Tahu dong. Nah, sekarang ini kan di bagian saham. Sekarang saya melihat, misalnya saya untungnya itu 100.000. Ini dalam 1 tahun. Ya. Misalnya dalam saat ini dalam 1 tahun untung 100.000. Berarti kalau ditanyakan price to earning ratio atau biasanya disingkat PER. Gimana ngitungnya? 100 bagi di mana tuh? Price to earning. Price-nya yang mana, earning-nya yang mana? Price itu harga, berarti 50. Earning itu pendapatan. Earning itu berasal dari kata earn. Earn itu mendapatkan. Berarti pendapatannya 100.000. Setengah. Berarti 0,5. nah kalau ngajar gini kan saya nak coret-coret, kalau di komputer saya bingung nyaretnya gimana. Ya, ini caranya.
Tahu ya? Tahu. Terus apa lagi ya? Rasio nilai pasar, price to earning, apa lagi ya? Portofolio. Portofolio presentase boleh lah. Tabungan enggak ada tabungan. Cheating dong. Angka itu ada Tabungan benar. 1, 2, 3. Cheating dong. Portofolio, oh ini portofolio banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, oh ada 8. Banyak tapi parah. Reksadana Bu, Rexona kali. Apa lah bener. yang penting Waduh betul. yang penting kan tulisannya. Betul. Maknanya ya? Bukan maknanya. Enggak, saya tanya dulu, portofolio itu apa sih? Porto. Lu kok ketawa? Portofolio. Lembar portofolio. Portofolio itu apa? Lembar saham. Membeli saham itu lebih dari satu ya? Mempunyai perusahaan lebih dari. Portofolio itu sama dengan apa? Kalau Mas Yohanes merasa ganteng, punya cewek, ya, cari cewek satu yang pintar masak. Terus kan udah punya yang pintar masak nih, cari dia lagi yang pintar nyari duit. Terus kan udah yang pintar nyari duit, udah pintar masak, udah cari yang cantik. Seksi. Terus iya, nah, itu namanya portofolio. Jadi kalau ditanya portofolio cewekmu ada berapa? Ada Cabangnya 4. banyak, bercabang. Berarti apa? Berarti apa maksudnya? Macem apa ya? Apa? Standar. Menanamkan Kriteria. Saham lebih dari satu itu. Nah, berarti apa? Kalau kita punya sebuah sumber daya, jadi kan Mas Yohanes merasa dirinya ganteng. Nah, ini sumber dayanya dia. Dengan sumber dayanya dia merasa bisa memilih banyak tempat untuk menanamkan sumber dayanya itu. Ya. Nah, dari itu tapi dia cari yang berbeda-beda. Kenapa? Dia punya keunggulan kompetitif yang ini. Ya biar kalau mau dimasakin ya datang ke yang A. Kalau Ya kan? Mau belajar. Nah, itu seperti itu portofolio ya. Jadi kalau teman-teman punya sejumlah dana dalam sebuah perusahaan, teman-teman berusaha untuk menanamkan itu ke namanya apa namanya? Sebenarnya ini di sini. Kata kuncinya di diversifikasi. Tahu maksudnya diversifikasi? Enggak. Bisa-bisa yang berbeda-beda. Ya. Kata kuncinya di sini. Kenapa kok harus punya portofolio? Kenapa kok nggak udah ya udah sih yang itu aja? Mau yang mengurangi resiko. Kata kunci yang kedua adalah risk. Ya. Jadi untuk mengurangi resiko. Nah, portofolio kalau dalam manajemen keuangan bisa ditanamkan kemana aja? Ke reksadana bisa, ke obligasi bisa nggak? Bisa. Saham bisa? Bisa. Yeay. Tabungan bisa? Bisa. Kalau mau akun ini akun apa? Deposito ya, kalau mau ada. Ini saya tambahin sendiri ya. Deposito. Itu tulisannya beda kapur loh. Beda kapur benar. Jadi kalau misalnya punya lagi deposito. Nah, urut-urutannya kalau portofolio itu kalau mau resikonya besar, pengembaliannya juga besar. Yang pengembaliannya diurutkan dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pengembaliannya paling tinggi yang mana? Saham, tabungan, obligasi, reksadana, deposito yang paling tinggi. Saham. Resikonya beda. Tapi resikonya juga paling tinggi. Bisa rugi. Yang kedua, Reksadana. reksadana. Yang ketiga, Obligasi. keempat, Deposito. pinter banget sih. Tabungan. Udah ya. Kenapa obligasi sama reksadana itu lebih ini? Jadi gini, ada yang tahu ada berapa jenis reksadana? Macam-macam Bu, tergantung perusahaannya. Benar, bukanya tergantung apa. bukanya yang apa kan. Nah, karena reksadana itu sebenarnya kalau mau cari yang aman juga bisa. Iya. Tapi mau cari yang beresiko juga ada. Jadi 100% disanamkan ke saham. Jadi karena reksadana ini, ada yang tahu nggak pengertian reksadana itu apa? Memiliki dua rasa, yaitu
Manis, Apa? pedas, Reksadana itu apa? sama Wadah, tempat untuk investasi. Investasi bener. Dikelola oleh seorang Dikelola manajer apa namanya? manajemen Keuangan. keuangan. Manajer investasi. Manajer transaksi. Mau bilang gitu. Tadinya Dikelola manajer investasi ya. Jadi kita mengelola sendiri enggak? Nggak. Orang lain yang ngelola. Orang lain yang ngelolain. Nah, dalam orang lain mengelolakan itu dia portofolionya bisa beda-beda. Ada yang dia 100% saham karena dia pengen pengembaliannya tinggi. tinggi. Ada yang 50-50, ada yang obligasi separuh, ada yang saham separuh. Jadi reksadana ini kenapa dia lebih tinggi dari obligasi? Karena terkadang dia dicampuri sama saham. Itu. Ya. Oke. Pertanyaan lagi? 1, 2, 3, 4. Peringkat 2. Mau main lagi? Untuk tema yang lain lagi? Mau. Mau Bu, Oh, ya. itu tambahan personil Bu. Nyerah gue. Tapi sampai sini udah ya? Ini sebelum kita mengingat-ingat materi yang lain, saya kasih tebak-tebakan kayak tadi. Aku Ketinggalan. Yang kedua, jaminan untuk sensasi rasa manis dan sesuai yang tepat dan rendang di setiap masakan ibu saat makan buatan menggunakan dan menggunakan roti. Selanjutnya itu servis. Servis yang diberikan kepada masyarakat dari perusahaan kamu sendiri yaitu dengan menggunakan ikon-ikon sendiri, yaitu dengan adanya festival seperti ini dan memberikan kode-kode belanja. Jadi perusahaan ingin lebih mengenalkan produk kamu kepada masyarakat dan masyarakat juga semakin meningkatkan produknya. Dan selanjutnya produk lifestyle. Untuk kita tahu nih yang di sini ya, dari tahun 2002 itu masyarakat. Nah, tapi permainan saya kedua beda. Silakan ditunjuk satu orang dari kelompoknya yang bukan yang pertama tadi. Dalam masa pemerintahan. Silakan. Yang menunjukkan saya. Oh iya, yang pertama yang lain. Ayo, yang lain. Maju. Jadi yang pertama saya. Jadi yang pertama saya. Jadi yang kedua? Oke, yang kedua? Yang kedua sampai dia. Yang kedua dia Bu. Tadi sampean kok. Silakan maju. Ayo. Dapurnya. Ini Kamu biar ada materi yang udah. belum maninya sama bajunya. Oke ya. 1, 2, ini mana? Ini. Masa yang mana? Yang mau yang ini. Sama Ada ya? sama bahasa itu pertunjukan kita itu. Cayo. Temennya boleh bantuin ya. Temennya boleh Oke, bantuin. beres, siap. Jadi gini, saya punya loh. Kenapa Juna? Oke ya. Jadi ada ceritanya gini. Mbak Nila mau menabung, ya. Menabung dengan awal tahun pertama rekeningnya $100. Boleh dicatat terserah. $100. Suku bunganya 12%. 12% dimajemukkan dengan kuartalan. Berapa nilai akhir tabungan pada tahun kelima? Kuartalnya maksudnya 1 tahun berjalan atau 4 bulan? Kuartalan. Kuartalan. Kok tanya saya? Tanya sama kelompoknya. Tanya sama kelompoknya. Silakan diskusi sama kelompoknya. Silakan diskusi sama kelompoknya. Harus nulis apa dulu? Silakan boleh. Mau sama kelompoknya boleh. Silakan. Kemarin tabungan awalnya kan 100. Setahun pertama sekarang suku bunga 200. Dimajemukkan berarti kan dibayar